Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat malam seluruh sahabat GPIB terkasih dimanapun berada. Pada saat ini kita berada di dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tafai Ode, merupakan pendeta jemaat di GPIB Pelita Jakarta Timur. Dan bersama-sama saat ini kita akan disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami menutup di hari ini dengan beristirahat, kami hendak diberikan damai sejahtera di dalam tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan dan hayati bersama-sama. Pimpin kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami terus diberkati untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan apapun juga. Kami ucap syukur Tuhan boleh melawat kami senantiasa melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menghayati firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan yang berkata demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan
merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita hayati bersama. Sahabat GPIB yang terkasih, seringkali ada beberapa orang atau bisa saja dalam pengalaman kita, baik disadari maupun tidak disadari, mudah untuk mengeluhkan banyak hal dalam kehidupan ini. Saya pernah berjumpa dan melakukan percakapan dengan seorang ibu yang sudah berusia lanjut. Beliau menyampaikan akan keadaan hidupnya yang dianggapnya memiliki banyak kesulitan dan pergumulan. Namun ketika lebih jauh memahami keadaan sang ibu tersebut, saya kemudian mendapati hal-hal yang luar biasa untuk saya sampaikan lebih lanjut kepadanya. Dalam kenyataannya, sang ibu telah melewati proses untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Di antara mereka sangat peduli, mengasihi dan menghormati sang ibu tersebut. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan mandiri. Sang ibu tersebut tinggal bersama anak dan cucu-cucunya. Sang ibu tinggal di lingkungan yang terawat dan bersih. Mereka sangat mengerti dengan keadaan sang ibu yang sudah semakin tua. Dalam keadaan yang sedemikian, saya mengajak dan mengingatkan sang ibu tersebut untuk banyak bersyukur atas segala hal yang telah dilalui dan dialami dalam perjalanan hidupnya. Dan itu menjadi bukti dari kasih dan pemeliharaan Tuhan Allah yang tanpa batas bagi setiap anak-anaknya. Sahabat GPIB yang terkasih, tantangan kehidupan dan berbagai pergumulan hidup tentunya dialami oleh setiap orang, bahkan dalam keadaan yang kita tidak duga sekalipun. Pembacaan kita pada saat ini yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 3 ayat 16-19 juga mengisahkan tentang tantangan yang harus dialami oleh Raja Yoram dari Israel, yang kemudian mengajak Raja Yehuda, yakni Yosafat dan juga Raja Edom, untuk menghadapi Raja Moab yang sedang melakukan pemberontakan kepadanya. Ternyata dalam kesiapan Raja Yoram bersama dengan 2 raja lainnya serta pasukannya, mereka berada dalam bahaya ketiadaan untuk memperoleh asupan atau persediaan air. Hal ini bukanlah masalah yang sepele. Rencana mereka akan bisa menjadi gagal total dengan sendirinya. Secara logika mereka akan pergi berperang untuk menaklukkan wilayah Moab. Sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan tidak mungkin tidak merencanakan dengan baik segala hal yang diperlukan dan harus dilakukan. Namun dalam kenyataannya, sesempurna dan sebaik apapun rencana yang manusia persiapkan, bisa saja memiliki kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan. Raja Yoram harus menerima dan mengakui keadaan yang tidak lagi bisa diatasi. Dia berada dalam keadaan yang putus asa. Namun Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Baginya sesulit dan seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, maka baginya akan senantiasa mencari kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Allah. Dia membutuhkan seorang abdi atau pelayan Tuhan, yakni nabi yang akan membantu mereka untuk meminta petunjuk Tuhan Allah. Salah seorang pegawai Raja Israel kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada salah seorang nabi yang bernama Elisa yang akan membantu mereka. Ketika mereka sampai kepada Elisa, maka Elisa memberikan teguran khusus kepada Raja Yoram atas perilakunya yang belum sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan Allah. Raja Yosafat sepatutnya menjadi contoh yang baik bagi Yoram untuk sungguh-sungguh mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan Allah dalam kepemimpinan mereka sebagai seorang raja. Dalam permohonan yang kemudian mereka sampaikan tersebut, maka Elisa memberikan respon yang tentunya menyatakan kemahakuasaan Tuhan Allah yang akan menolong mereka dalam tantangan kesulitan yang dihadapi. Pada ayat 16-19, Elisa menyatakan tentang tindakan Tuhan Allah yang penuh keajaiban dan akan diperlihatkannya kepada mereka. Secara khusus pada ayat 18, ketika Elisa kemudian mengatakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan untuk memimpin umatnya dalam mengalahkan bangsa Moab. Sahabat GPIB yang terkasih, Tuhan Allah mengetahui bahwa Raja Yoram lebih mengutamakan dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi bangsa Moab. Termasuk ketika ia mengajak Raja Yosafat dan Raja Edom yang dianggapnya
akan menambah kekuatan yang dibutuhkannya untuk menghadapi lawannya. Dalam ketidakberdayaannya, Raja Yoram baru kemudian mengingat akan kuasa Tuhan Allah ketika berhadapan dengan masalah. Apakah kita juga masih melakukan sikap iman dan tindakan yang demikian dalam perjalanan kehidupan kita? Terutama ketika kita harus berhadapan dengan beban hidup, pergumulan, dan tantangan kehidupan yang begitu pelik kita hadapi. Sejauh manakah kita menempatkan otoritas atau kedaulatan Tuhan Allah dalam segala keadaan hidup kita? Apakah beban kehidupan yang kita rasakan dan alami juga terlalu membawa banyak kekhawatiran dalam diri kita, melebihi sikap iman kita yang seharusnya semakin mengandalkan Tuhan Allah dan semakin bersikap setia kepadanya? Mari sahabat GPIB yang terkasih, jangan pernah gentar dan resah dengan segala keadaan serta pergumulan yang harus kita hadapi. Jadikan tantangan apapun dalam hidup kita untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Allah. Berjalanlah senantiasa di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan Allah. Segala hal yang hendak kita lakukan dan kerjakan, kita akan selalu meminta terlebih dahulu pertolongan dan berkat dari Tuhan Allah. Raja Yosafat menjadi rekan yang baik bagi Raja Yoram untuk mengingatkannya bahwa dalam keadaan apapun selalu datang dan meminta pimpinan Tuhan. Bahkan Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan Allah untuk menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anaknya bahwa bagi Tuhan Allah kesulitan sebesar dan seberat apapun adalah hal yang mudah untuk diselesaikannya. Mari terus bersyukur bahwa Tuhan Allah selalu setia menolong dan memberkati kita semua. Keadaan apapun yang harus kita hadapi saat ini dan ke depan, jika Tuhan Allah beserta kita, maka kehidupan dan masa depan kita dipenuhi dengan damai sejahtera, berkat dan perlindungan yang melimpah-limpah. Maka mari kita semua selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan Allah, menaati firman-Nya dan memberikan kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua di dalam tuntunan firman-Nya yang kudus dan mulia. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati kami setiap anak-anak-Mu untuk terus bersyukur, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, mengingat segala kasih dan kebaikan dari Tuhan. Tuhan menolong kami dalam segala langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami untuk terus dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan bersama-sama dengan kami semua yang boleh datang di hadapan-Mu, kami menyerahkan ya Tuhan akan segala pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam segala langkah kegiatan yang ada, dan seluruh jemaat-jemaat GPIB, bahkan sampai di pos-pos Pelkes di Bajem, di dalam pimpinan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa Sorgawi untuk kebenaran firman-Mu yang terus membimbing dan menuntun kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sahabat GPIB terkasih, dimanapun kita berada. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan salam hangat
GPIB di hati.